Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita telah menyelesaikan tugas akhir Mekanika Fluida pada semester 2. Baiklah, sebelumnya izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fidudel Fri Tamasya dengan NIM 21338010 dengan dosen pembimbing Dr. Raymond Lapisa, ST, MT, MSc, dan Dr. Randi Purnama Putra, SPDM. Pada tugas akhir ini, saya diberikan tugas untuk menganalisa dan mengaplikasikan aliran fluida. Kita masuk ke tahapan selanjutnya. Materi yang kita bahas pada tugas akhir ini yaitu yang pertama, momentum analysis of flow system. Yang kedua, aliran di dalam pipa channel. Yang ketiga, open channel flow. Yang keempat, drag and lift. Yang terakhir itu turbo machinery. Kita masuk ke yang pertama, momentum analysis of flow system. Di dalam hukum Newton dan kekalahan momentum perkalian massa dan kecepatan benda disebut momentum linear atau momentum dari benda. Oleh karenanya, hukum Newton kedua dapat juga dinyatakan bahwa laju perubahan momentum dari benda yang sama dengan gaya Newton yang bekerja pada benda tersebut. Hukum Newton kedua bersama momentum linear dalam mekanika fluida. Momentum dari sistem kekekalan bila tetap konstan, dan hukum kekekalan momentum atau conservation of momentum principle. Momentum adalah vektor, arahnya sama dengan arah kecepatan sesuai dengan ESOE 505221 fluid machines. Kita masuk pada soalannya, yaitu pada bejana yang memiliki massa kosong 10 kg, di dalamnya terdapat air 450 liter pada temperatur 20 derajat Celcius, diletakkan pada suatu permukaan rata. Pada kondisi tersebut, bejana tersebut dicair dari pipa masukan dan pada saat bersamaan menyemburkan air melalui pipa keluaran dengan laju aliran massa konstan dan tunak sebesar 330 meter kubik jam. Nozzle pipa masukan tepat berada di atas bejana dan nozzle pipa keluar berada di samping kiri bejana. Jika pipa masukan pada pipa keluaran sama-sama memiliki diameter 3 inci, temukan gaya normal yang diberikan oleh permukaan rata terhadap bejana tersebut. Jadi dapat kita ketahui gravitasi sebesar 9,8, massa tangki yaitu 10 sesuai dengan nama NIM, sesuai dengan NIM terakhir. M air sama dengan 450, P sama dengan 330, P sama dengan 3,14, D sama dengan 3, P sama dengan 100. Yang ditanya yaitu FSY. Jadi FSY sama dengan G dikali M tangki ditambah M air ditambah Q kuadrat per Pi D2/4 sama dengan 9,8 dikali 10 tambah 450 ditambah 350 kuadrat dibagi 9 dibagi 4 dikali 1000 dan didapatkan
yaitu 4523,5. Kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu aliran dalam pipa cengel. Seperti yang kita ketahui, pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Kecepatan F dan debit aliran P merupakan faktor yang penting dalam studi hidrolika. Dalam hitungan praktis, rumus yang banyak digunakan adalah persamaan kontinuitas Q sama dengan A kali F, dengan A adalah tampang aliran. Apabila kecepatan dan tampang aliran diketahui, maka debit aliran dapat dihitung. Demikian pula jika kecepatan debit aliran diketahui, maka dapat dihitung luas tampang aliran yang diperlukan untuk melewatkan titik tersebut. Di bagian kanan itu adalah gambar dari aliran di dalam pipa. Kita masuk kepada soalan. Soalannya itu, pipa dengan diameter 10 cm dengan panjang 400 meter mengalirkan air dari reservoir A ke B sebagaimana ditunjukkan pada gambar yang tadi. Apabila diketahui koefisien gesekan pipa adalah 0,024 dan kehilangan tekanan atau head loss minor diabaikan, maka debit aliran tersebut adalah diketahui D sama dengan 10 cm jika dijadikan ke meter menjadi 0,1 meter, L sama dengan 400 meter, F sama dengan 0,024, Z sama dengan 300 meter. Ditanya T, kemudian kita cari Z sehingga mendapatkan nilai 60 meter. Kemudian dicari F yang mendapatkan nilai 16,0 m/d. Kemudian mencari Q dengan rumus Q sama dengan A kali F sama dengan P per 4 kali dF. Maka kita masukkan nilai P per 4 dikali 0,10 kali 16,0. Jika nilai P yang kita ketahui adalah 3,14, maka didapatkan nilai 0,00286 m/d. Lanjut ke nomor 3, yaitu open channel flow atau yang bisa disebut dengan saluran terbuka. Saluran terbuka adalah saluran alami atau buatan yang memiliki permukaan bebas pada tekanan atmosfer. Saluran terbuka dapat diklasifikasikan berdasarkan usul-usulnya dan konsistensi bentuk penampang dan kemiringan dasar. Kita masuk ke contoh soalannya. Soalnya itu, saluran segi 4 dengan lebar B diketahui 10 meter dan kedalaman Y sama dengan 2 meter. Kemiringan dasar saluran 0,001. Koefisien KZ C sama dengan 50. Hitunglah debit air. Jika diketahui S adalah slope energi dan S sama dengan HF per L, di mana HF adalah energi atau heat loss dan L adalah panjang saluran. Untuk aliran uniform steady didapatkan S sama dengan 0,010 slope energi sama dengan permukaan air sama dengan slope dasar saluran. Jadi penyelesaiannya yaitu luas penampang A sama dengan B, A kali Y sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20 meter kubik meter kuadrat. Yang kedua, keliling basah P sama dengan B ditambah 2Y sama dengan 10 ditambah 2 kali 2 sama dengan 40 M. Yang mencari jari-jari hidrolisis dengan rumus R sama dengan A kali P sama dengan 20 dibagi 40 sama dengan 0,5 meter. Kemudian didapatkan debit aliran Q A dikali F sama dengan A kali C. Jadi didapatkan nilai 20
dikali 50 dikali 0,5 dikali 0,010 sehingga didapatkan 20 dikali 50 dikali 0,005 dan didapatkan nilai 5 meter kubik determinan. Kita masuk ke yang nomor 4, yaitu drag and lift cengel. Drag and lift cengel memiliki makna, yaitu gaya yang mengarah ke belakang adalah gaya hambat yang sering dikenal dengan istilah drag, sedangkan lift adalah gaya yang mengarah ke atas. Yang di samping itu adalah gaya drag and lift, mana tanpa seorang anak yang begitu jelas. Kita masuk ke soalnya itu seorang anak dengan massa 10 kg berada di sebuah lift yang bergerak ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah pertambahan berat anak tersebut di dalam lift? Diketahui massanya yaitu 10 kg, kecepatannya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat, dan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah pertambahan berat anak tersebut dengan rumus N. Kita ambil N plus ke atas, sehingga untuk lift yang bergerak lebih cepat ke atas maka berlaku plus N dikurang W sama dengan MA. N sama dengan M dikali G ditambah A, sehingga kita masukkan nilai M yaitu 10 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 110. Jadi pertambahan berat didapatkan rumus N dikurang MG, maka N sama dengan 110 dikurang 100 dan didapatkan nilai 10 Newton. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu turbo machinery. Seperti yang kita ketahui, turbo machinery merupakan mesin yang berhubungan dengan transfer energi antara fluida termasuk liquid dan gas dan rotor atau rotating shaft. Turbo machinery ini yang menyerap energi atau ADC energi dikategorikan sebagai pumps family atau pumps compressor fan blower, dan yang melepas energi atau bisa disebut dengan extra energi dikategorikan turbin. Dan di samping itu merupakan gambar dari turbo machinery. Baiklah, sekian tugas akhir mekanika fluida saya, dan terima kasih juga telah menonton. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.